Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Aquarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, kali ini pembacaan kartu tarotnya untuk melihat apa sih yang sebenarnya membuat kamu sangat amat sulit untuk melupakan dia, seseorang yang saat ini sering mengganggu pikirannya kamu ya. Nah, apakah mungkin kamu kena pelet atau bagaimana, kan gitu ya. Ayo kita cari tahu melalui tarikan kartu tarot ini. Nah, tapi seperti biasa sebelum mari memulai, kamu harus paham dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia penyebab kamu kenapa sulit untuk lupa sama si dianya. Oke. Kemudian ya, berikutnya berikutnya ada di sini ya. Nah, jadi kalau Mari lihat, tunggu dulu. Mari ya, di sini kemudian ada ini yo ya. Jadi di sini tuh kamu kayak yang menolak, kenapa kamu sulit untuk lupa sama dia, karena sebenarnya kamu itu tuh masih sangat amat mengharapkan si seseorang ini gitu ya. Entah karena memang statusnya dia ini tuh dalam hidup kamu sudah sebagai suaminya kamu atau istrinya kamu, atau mungkin untuk beberapa ini adalah seseorang yang sudah pernah membincangkan tentang pernikahan dengan kamu, kan gitu ya. Jadi intinya bahwa relationship ini Mari lihat sebenarnya sudah memang memasuki atau sudah berada di level relationship yang sangat amat serius. Jadi sehingga bonding emosionalnya kamu kepada si seseorang ini tuh sudah kuat. Dan juga di sini tuh kayak yang karena kamu merasa kamu punya hak gitu ya bersama dengan si dia, itulah yang membuat kamu kayak, aku nggak mau menyerah gitu loh. Aku nggak mau pisah sama dia. Aku nggak mau terjadi perpisahan antara diriku dengan dirinya gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak dia kan bapaknya anak-anak aku, dia kan ibu dari anak-anaknya aku. Nah, itu bisa ya kalau kalian ternyata sudah sempat berumah tangga. Gitu ya kan? Jadi semacam kamu merasa bahwa sudahlah benar gitu ya, kalau memang relationship ini tuh harus diperjuangkan. Nah gitu loh ya. Jadi kayak kamu nggak mau menyerah di sini ya. Kamu nggak mau menyerah sebab ini tuh sudah bukan hubungan yang main-main lagi di matanya kamu gitu ya. Jadi semacam kayak sebuah pembuktian diri juga bagi kamu tentang bahwa kamu sudah berhasil menjadi manusia dewasa kalau kamu bisa mempertahankan relationship-nya kamu dengan si dia, atau mengembalikan hubungan kamu dengan si dia ini tuh ada lagi ya, berjalan lagi di track yang kamu rasa seharusnya kalian jalani gitu loh. Masa iya sih sudah sempat ngomongin tentang pernikahan tapi pernikahan itu tuh tidak terjadi misalnya. Masa iya sih kami sudah lama bersama dalam rumah tangga, masa di waktu saat ini aku harus menerima saja jika kami berpisah gitu ya. Jadi kamu menolak untuk tidak lagi bersama dengan dia gitu ya. Kamu menolak di sini Mari lihat. Dan nampaknya Mari, kamu kayak punya rasa percaya diri gitu loh ya, bahwa suatu saat kalian berdua ini tuh memang masih punya karma jodoh untuk bersama lagi gitu ya. Macam ada satu keyakinan di dalam dirinya kamu gitu ya. Tidak sekarang memang kami bersama, tapi nanti suatu saat, nggak tahu entah kapan saatnya gitu ya. Nah, seperti itu.
Atau beberapa di antara kalian bisa, pasti akan bersama. Kalau aku ngelakuin sesuatu, kami pasti bisa balikan. Nah kayak gitu ya, tunggu moodnya kamu aja kali ya, kamu rasa. Tunggu moodnya kamu, tunggu dorongan membara di dalam dirimu gitu ya. Baru kamunya nanti tuh mau mengejar si dianya kembali gitu ya. Nah di sana. Karena mari lihat, seseorang ini tuh kayak bisa kamu lihat dia sempat ya memperlakukan kamu itu dengan sangat amat baik gitu ya. Dia penyayang sama kamu. Jadi ada kesan yang indah yang tertinggal di kepalanya kamu tentang siapa sosok dari seseorang ini. Gitu ya. Jadi kok rasanya juga kayak sayang gitu. Sayang jika memori manis ini tuh di remove begitu saja. Itu ya. Sudah panjang sejarahnya kamu dengan si seseorang ini misalnya. Gitu ya, karena hubungan kalian bukan hanya 1-2 bulan perjalanannya, tapi sudah bertahun-tahun lamanya gitu ya. Mungkin udah 3 tahun, 6 tahun, 15 tahun, 20 tahun gitu ya. Jadi yang tertinggal juga di kepalanya kamu itu tuh adalah memori baik tentang si seseorang ini. Gitu loh ya. Memori baik. Gimana caranya dia menjadi bapak bagi anak-anak kalian, ibu bagi anak-anak kalian, menjadi suami bagi kamu, menjadi istri bagi kamu gitu ya. Bagaimana kedewasaannya dia dalam hubungan pacaran ini gitu ya. Kamu juga kayak melihat ya bahwa dia sempat memperjuangkan ya kenyamanan dalam hidupnya kamu gitu ya. Jadi hadir dari sosok seseorang ini tuh di mata kamu, dia memberikan dampak yang besar. Itu loh ya. Jadi kayak terasa ketika dengan dia dulu ya, terasa bahwa kamu ini tuh nggak hidup sendiri. Gitu loh. Ada seseorang yang bisa kamu andalkan menjadi penopangnya kamu. Gitu ya. Dia orangnya ini kan kayaknya nggak banyak bacotnya ya. Nggak banyak omong-omongnya ya. Dia langsung kayak daripada ngomong kamu perlu apa, dia langsung, "Beb, aku udah transfer kamu ya." Gitu ya. Nggak perlu kamu omongin kamu mau ganti mobil keluaran terbaru, dia udah ngehadiahin kamu gitu ya. Dia kayak peduli gitu loh. Dia kayak peduli dengan keamanannya kamu gitu ya. Makanya dia kayak mau bela-belain jadi driver pribadinya kamu, antar jemput kamu kemana-mana. Misalnya itu contoh ya di sana. Bersama dengan dia, ini maaf aja, untuk beberapa bersama dengan dia, kamu jadi makin kuat agamanya gitu kan. Kamu jadi pernah merasakan hidup yang nyaman gitu ya. Rasanya itu seperti apa ya ketika bersama dengan dia. Jadi mari lihat kesan luar biasa tentang seseorang ini tuh, ini yang bikin kamu kayak nggak rela gitu loh. Nggak mau kamu untuk terlepas dari si dianya, nggak rela. Di sana ya, dia bertanggung jawab, dia nggak kasar orangnya ya, dia penyayang gitu ya. Walaupun dia mungkin tidak sebegitu romantisnya ya, dia nggak pandai ngegombalin kamu dengan kata-kata bualan yang bikin kamu terbang ke langit ketujuh misalnya ya. Tapi dari sikapnya dia itu tuh ya kamu diperlakukan dengan sangat amat baik gitu loh ya. Dan ketika dia melakukan aksi diam sama kamu di saat ini nih yang bikin kamu kok kayak, aduh aku nggak rela lah kalau keindahan yang aku dapat dari dia itu tuh berhenti untuk sampai hanya di saat ini saja gitu ya. Jadi mari nampak kamu menolak lupa gitu lah ya.
Kamu menolak lupa, kamu menolak untuk menyerah sesungguhnya di sini. Kamu menolak menyerah, gitu loh. Walaupun sesungguhnya kalau mari lihat, hidupnya kamu itu tuh tanpa dia sesungguhnya ya baik-baik aja ya kan. Nggak ada juga rasa kurangnya kamu gitu ya. Ya, tapi kalau ketika ada dia, nah ini hidupnya kamu itu tuh memang bisa kali ya double nyamannya ya daripada ketika kamu tidak tanpa dia. Nah, mencari double kenyamanan inilah yang membuat kamunya itu tuh masih kuat attachment-nya ke si seseorang ini. Di sana loh, ya. Rasa kayak aku mau dia. Itu tuh kamu biarkan tetap ada dalam dirinya kamu. Itu loh. Jadi menolak berpisah sesungguhnya. Itu ya. Menolak berpisah. Mungkin beberapa di antara kalian terpikirnya begini. Kalau aku nge-trigger dia, ini pasti bisa balikan lagi nih kami. Gitu kan? Nah, di sana. Jadi ya ada alasan yang kuat lah kiranya ya. Ada alasan yang kuat bagi kamu untuk memperbolehkan dirinya kamu masih memiliki hasrat kepada si seseorang ini. Itu loh ya. Ya memang baik banget ya kelihatannya si pasangannya kamu. Berduit lagi ya. Kaya gitu ya. Dari latar keluarga yang baik-baik gitu ya. Status sosialnya bagus gitu ya. Ekonominya mapan gitu. Ini dari keluarga terhormat, mari lihat di sini dianya ya. Jadi secara kualitas pribadi, mari lihat ini tuh ndak main-main lagi nih ya. Minimal lah dia jadi kepala desa yang gitu-gitu tuh kan. Kepala dusun gitu ya. Yang bertanggung jawab di situ. Ini ndak mau ini main-main kasar ini, mari lihat ya. Nggak mau. Ngomong kasar ya. Penyabar banget ini sebenarnya ya orangnya ya. Penyabar banget ya. Mungkin kamunya aja di sini tuh yang mari lihat juga semacam, ini maaf ya, bukan bermaksud mari ngenyek kamu ya, enggak. Tapi mungkin memang dalam hubungan kalian, kamu tahu gitu ya, kamu bukan jahat tapi kayak ada tingkah-tingkahnya kamu gitu ya, yang membuat akhirnya si dianya ini tuh pergi dari kamu ya. Memang di sini mari lihat kamu tidak menyesal. Kamu tidak menyesal, hanya saja kamu kayak sadar gitu loh. Bubarnya hubungan kalian ini tuh banyak sedikitnya ya sebab karena kamu gitu ya. Dan mungkin bahkan kamu bisa aja kayak ngerasa bahwa seseorang ini tuh pasti masih sayang ini sama kamu. Gitu ya pemikiran kamu. Sebab mengingat itu tadi, mengingat masa lalu. Gimana ya dianya ke kamu. Gitu ya, betapa baiknya gitu ya. Lah kalau dia ndak cinta, apa itu namanya? Gitu loh. Sampai dia bela-belain memperlakukan kamu seperti raja kah, seperti ratu kah, gitu ya kan? Nah di sana. Jadi kamu bisa kayak ngeliat, cuman ini satu-satunya orang yang paling tulus sama aku gitu ya. Inilah orang yang paling cinta sama aku. Walaupun saat ini kami sudah tidak bersama. Kalau mari lihat sebenarnya kamu sudah melewati fase untuk berduka gitu ya. Udah lewat ini, mari lihat. Walaupun kadang-kadang masih datang ya colekan-colekan, sentilan-sentilan perasaan sedih gitu ya. Tidak lagi bersama dengan dia. Namun intensitas colekan rasa sedih itu tuh tidaklah terlalu mengganggu kamu ya. Di sana sedikit lah gitu ya yang masih bisa terhandle gitu maksudnya mari ya. Nah di sana memang ya kehilangan seseorang dengan kualitas pribadi seperti ini sangat amat disayangkan ya. Bukannya bikin kamu makin sedih ya maksudnya mari, enggak. Tapi memang harus mari jujuri di sini.
bahwa ini ya dewasa sekali orangnya ya, dewasa sekali. Jadi kalau memang kita butuh pasangan untuk long term, waduh, ini orang bagus banget ya, bagus sekali untuk dipertimbangkan jadi pasangan jangka panjang. Sejahtera kita ini kalau dengan orang seperti ini, sejahtera lahir batin kita ini, gitu ya kan. Nah jadi seperti kayak nggak ada ruginya ini kita kalau memilih untuk berpasangan dengan dia itu. Nah jadi dengan keyakinan bahwa seseorang ini tuh adalah orang yang terbaik bagi kamu, ini juga yang bikin kamu sampai sekarang belum kunjung bisa lupain dia gitu loh. Hasratnya kamu itu tuh mari lihat masih menggebu-gebu di sana ya, masih meledak-meletup di sana ya. Seperti itu. Nggak bisa, untuk sementara tuh kayak nggak bisa kamu kontrol gitu ya perasaannya kamu kepada si seseorang ini. Ya walaupun ini tidak merusak kamu gitu loh. Jadi nggak ada masalah di sana ya. Nah jadi kamu yang masih tetap untuk memilih bersama dengan seseorang ini sehingga otaknya kamu ya, neuron-neuron di dalam kepalanya kamu gitu ya, sinaptiknya itu tuh tentang si dia masih terus tersambung gitu ya. Neuron tersambung ke neuron lain melalui jalur sinaptiknya kamu itu tuh yang membuat kamu itu tuh selalu memelihara ingatannya kamu tentang si seseorang ini. Dan puji Tuhannya lah seperti itu ya, kayak kata Mari tadi, ingatannya kamu tentang dia bukan ingatan-ingatan yang jelek-jelek ya. Jadi ya sehingga setidaknya ini tidak mengganggu kamu gitu kan, tidak merusak gitu maksudnya Mari, tidak merusak dirimu gitu loh. Kalau ingat seseorang di perihal aduh dia jahat banget sama aku, dia bikin aku sedih, ini yang bikin kerugian besar ya bagi lahir batin kita. Tapi karena di sini yang terbayang tentang dia adalah hal-hal yang baik ya, hal-hal yang manis gitu. Jadi ya tidak akan memberikan dampak yang merugikan ya bagi kamunya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini ada energi dari Taurus ini, mari lihat ya. Berikut ada energi dari Capricorn, ada energi dari Pisces di sini, energi dari Scorpio, energi dari Leo, energi dari Virgo, berikut energi dari Taurus, Libra. Itu aja ya. Oke lah, baik. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.